Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah asesmen pembelajaran untuk program studi pendidikan sekolah dasar. Pada perkuliahan kali ini, kita masuk pada materi penilaian non-tes, di mana sebelumnya kita sudah selesai dengan materi penilaian tes sampai pada menghitung tingkat kesukaran, menghitung daya beda dari soal, menghitung validitas, dan menghitung reliabilitas. Tujuan dari pembelajaran perkuliahan pada kali ini, pada materi ini adalah mengembangkan penilaian non-tes dalam proses pembelajaran. Baik, untuk materi pertama adalah tentang penilaian otentik. Ya, penilaian otentik adalah suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. Nah, asesmen otentik sendiri itu biasanya memang rujuk untuk situasi konteks di dunia nyata atau untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang penilaian otentik ini dimaksudkan untuk menilai proses pembelajaran, kemudian mengukur domain kognitif, afektif, atau hasil belajar yang ada di konteks dunia nyata. Menurut beberapa ahli, asesmen otentik itu suatu asesmen yang melibatkan siswa di dalam tugas-tugas otentik yang bermanfaat, penting, dan bermakna, seperti misalkan asesmen kinerja, observasi dan pertanyaan atau wawancara, kemudian presentasi dan diskusi, proyek dan investigasi, maupun portofolio kegiatan pembelajaran. Untuk pelaksanaan penilaian otentik sendiri, itu sudah tidak lagi menggunakan format penilaian tradisional seperti multiple choice, menjodohkan, benar dan salah, atau paper and pencil test ya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan penilaian tradisional, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu pemecahan masalah. Nah, format penilaian ini dapat berupa tes, kemudian bisa berupa tugas, bisa berupa format rekaman kegiatan pembelajaran, ya seperti misalkan interview, portofolio, dan sebagainya. Jadi format-format inilah yang digunakan untuk melakukan penilaian atau melaksanakan penilaian otentik. Jadi sudah bukan lagi menggunakan multiple choice atau menggunakan penilaian-penilaian secara tradisional. Berikutnya bentuk-bentuk asesmen otentik. Bentuk-bentuk asesmen otentik menurut O'Malley dan Valdez-Pierce tahun 1996 itu terdapat 8 bentuk. Yang pertama adalah wawancara. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk asesmen wawancara ini misalnya guru bertanya tentang latar belakang siswa, bertanya tentang aktivitas yang dilakukan siswa, atau dapat juga melihat melalui kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilakukan oleh siswa. Nah, melalui kegiatan yang dilakukan dalam rangka asesmen otentik ini, yaitu wawancara, nah ini akan memberikan dampak positif. Misalnya dengan kegiatan wawancara ini atau asesmen berupa wawancara ini, penilaian yang dilakukan tidak terlalu formal
dan terkesan rileks begitu. Sehingga hasil yang diperoleh itu secara tidak langsung akan menghasilkan penilaian yang optimal. Kemudian hasilnya juga terdokumentasi dengan jelas dan juga terarah. Ini dampak positifnya. Bentuk asesmen yang kedua, ini menurut O'Malley dan Valdez-Pierce itu bentuknya adalah cerita atau text retelling, ya, dengan mendengarkan atau membaca. Asesmen ini peserta didik itu menyatakan kembali gagasan utama atau memilih melalui teks yang ditampilkan dengan mendengar dan membaca. Jadi siswa diminta untuk mengungkapkan kembali gagasan utama dari suatu materi, kemudian siswa tersebut bisa juga memilih melalui teks yang kemudian ditampilkan melalui mendengar dan membaca. Nah, dampak dari kegiatan ini itu peserta didik terlatih untuk berbicara dan menjawab secara lisan, dan di samping dapat melatih keberanian bercerita, ya, siswa juga akan terbiasa untuk mengemukakan pendapat secara lisan. Nah, ini keuntungan atau kelebihan dari bentuk asesmen otentik yang kedua. Asesmen otentik yang ketiga adalah menulis sampel atau menulis contoh. Di sini peserta didik diminta untuk membuat tulisan narasi, persuasi atau reference paper. Dalam hal ini, pembuatan tulisan narasi atau persuasi maupun reference paper ini berguna agar siswa itu menghasilkan dokumen tulisan yang kemudian bisa dinilai, ya, dinilai komponen bahasanya, dinilai isinya, kemudian dinilai tulisannya begitu. Ya, jadi bisa dinilai dari tulisan narasinya. Selain itu juga bisa dinilai dari proses pembuatan dari tulisan narasinya. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri menggunakan rubrik penilaian dengan rating scale begitu ya, atau dengan rubrik yang lain. Nah, ini bentuk yang ketiga. Selanjutnya untuk yang keempat, bentuk penilaian atau asesmen otentik yang keempat adalah presentasi. Nah, presentasi yang dimaksud ini peserta didik membuat sebuah presentasi secara formal atau membuat suatu laporan dari kegiatan tertentu untuk kemudian kegiatan tersebut dapat diakses melalui observasi. Ya, jadi peserta didik membuat laporan dari suatu kegiatan, nah, di mana kegiatan itu bisa diobservasi, bisa diakses melalui observasi, jadi bisa diobservasi secara lisan maupun tulisan. Nah, hasil dari laporan tersebut atau laporan dari hasil kegiatan laporan siswa tersebut, nah ini kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian presentasi tersebut dinilai ya dengan menggunakan rubrik penilaian tertentu. Ini bentuk asesmen yang keempat. Selanjutnya untuk asesmen yang kelima, ya ini percobaan atau demonstrasi. Nah, di sini peserta didik itu melakukan presentasi lisan maupun tulisan
dan dapat dilakukan asesmen dengan menggunakan observasi lisan maupun tulisan juga terhadap produk yang dihasilkan. Jadi siswa atau peserta didik itu melakukan percobaan, melakukan demonstrasi ya dengan mempresentasikan secara lisan maupun tulisan apa yang diperoleh atau apa yang dihasilkan ya dari tugasnya. Kemudian guru mengobservasi dan menilai produk yang dihasilkan ya, atau yang produk yang didemonstrasikan. Berikutnya adalah dengan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, ini peserta didik itu menghasilkan laporan tertulis yang dapat diakses menggunakan rubrik substantif ya. Substantif, informatif, ya, keterampilan berpikir. Nah, ini jadi dengan pertanyaan terbuka dan tertutup. Bentuk asesmen otentik yang berikutnya itu dengan pengamatan guru ya terhadap peserta didik gitu ya. Ini pengamatan guru terhadap peserta didik. Jadi guru itu mengobservasi perhatian siswa terhadap pembelajaran atau terhadap materi selama pembelajaran. Kemudian interaksi siswa dengan siswa lain seperti apa itu juga diobservasi. Ya, jadi benar-benar guru mengamati peserta didik itu di kelas, kemudian membuat catatan apa saja sih yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran, apa saja sih materi yang, apakah mereka memperhatikan materi selama proses pembelajaran, bagaimana interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Nah, ini diobservasi. Ini juga salah satu bentuk penilaian otentik. Yang terakhir adalah dengan menggunakan portofolio. Nah, tentunya portofolio dari siswa yang berfokus pada kemajuan siswa dari waktu ke waktu. Jadi kegiatannya difokuskan pada koleksi pekerjaan yang dihasilkan siswa, ya, kemudian ditunjukkan atau tujuannya untuk melihat kemajuan dari hasil pembelajaran dari waktu ke waktu. Ya, dari minggu pertama pertemuan, kemudian berlanjut dengan minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Itu portofolionya, kemudian dilihat dari waktu ke waktu seperti apa kemajuan dari peserta didik. Nah, itu 8 dari bentuk penilaian otentik atau asesmen otentik menurut O'Malley dan Valdez-Pierce tahun 1996. Oke, selanjutnya adalah prosedur dan prinsip merancang tugas dari asesmen otentik ya. Jadi tadi kita sudah tahu bentuk-bentuk asesmen otentiknya, sekarang kita masuk ke prosedur dan prinsip merancang tugasnya. Prosedur yang pertama adalah mendeskripsikan kompetensi apa yang akan digali. Jadi sebelum membuat sebuah tugas, ya kita harus mendeskripsikan dulu kompetensi apa sih yang akan digali atau yang diharapkan dari siswa, dan komunikasikan atau nyatakan dalam standar kompetensi yang harus dikuasai. Jadi apa sih kompetensi yang harus dikuasai siswa? Nah, ini prosedur yang pertama. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah kaitkan kegiatan akademis secara bermakna dengan konteks dunia nyata yang dialami. Jadi kaitkan kegiatan akademis itu dengan dunia nyata atau dengan dunia yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa sih
kegiatan akademis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu kita kaitkan, perlu dikaitkan, karena penilaian otentik adalah penilaian yang memang langsung berhubungan dunia nyata, langsung berhubungan dengan pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Maka harus dihubungkan ya, kegiatan akademis dengan konteks dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu melalui simulasi ataupun observasi langsung. Jadi harus ada hubungannya. Nah, prosedur yang ketiga setelah kita mengaitkan tadi ya kegiatan akademis dengan kehidupan sehari-hari, baik simulasi maupun langsung begitu ya. Nah, prosedur yang ketiga adalah meminta siswa ya. Jadi meminta siswa untuk menunjukkan apa yang mereka dapat lakukan. Ini meminta siswa menunjukkan apa sih yang bisa mereka lakukan dengan apa yang diketahui atau apa yang sudah mereka ketahui dari materi. Nah, mereka diminta menunjukkan mereka itu bisa apa. Nah, ini untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan dari siswa tentang suatu karya atau presentasi hasil karya. Jadi meminta siswa untuk menunjukkan apa yang mereka dapat lakukan. Berikutnya adalah menentukan tingkat keterampilan yang hendak dicapai. Ya, jelas ya, kita harus bisa menentukan tingkat keterampilan yang mau dicapai atau yang mau dikuasai itu sejauh apa. Ya, mungkin dengan rubriknya, mungkin dengan standar penilaiannya. Tidak kemudian serta-merta kita hanya melakukan tes atau membuat sebuah tugas tapi tidak menentukan ini mau sejauh mana keterampilan yang akan dicapai begitu. Maka harus ditentukan tingkat keterampilan yang dicapai itu atau yang bisa dikuasai siswa itu sejauh mana. Nah, yang terakhir adalah mengekspresikan tingkat kecakapan dalam bentuk rubrik penilaian. Ya, jelas ya, karena kita mau bentuknya adalah asesmen otentik, bentuknya harus diakhiri dengan bagaimana kita atau seorang guru itu mengekspresikan tingkat kecakapan siswa itu dalam bentuk rubrik ya, dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan pedoman penilaian dengan kriteria menilai tugas. Jadi dibuat pedoman penilaian, kemudian ditentukan kriterianya. Nah, hasil dari penilaiannya itu diekspresikan dalam bentuk nilai yang sudah ditentukan pedoman penilaiannya. Nah, 5 prosedur itu yang memang perlu untuk dilalui dalam menyusun sebuah tugas untuk asesmen otentik begitu ya. Nah, dalam menyusun tugas atau kita membuat sebuah asesmen otentik, perlu ketahui juga apa sih perbedaan dari asesmen otentik dengan asesmen tradisional, atau asesmen tradisional dengan asesmen otentik itu bedanya di mana sih? Nah, untuk asesmen tradisional dan asesmen otentik itu punya beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk asesmen tradisional itu siswa merespon dengan memilih alternatif yang tersedia. Tapi di asesmen otentik itu siswa melakukan suatu tugas tertentu. Ya, terutama pasti yang berhubungan dengan konteks atau dengan dunia nyata. Berbeda dengan tradisional tadi, siswa hanya merespon dengan memilih alternatif yang tersedia. Ya, mungkin multiple choice, ya mungkin menjodohkan, ya benar salah begitu ya. Nah, ini perbedaan yang pertama.
Jadi memang mencolok sekali ya untuk perbedaan pertama ya. Nah, perbedaan yang kedua atau yang berikutnya, untuk asesmen tradisional itu materi telah disediakan. Jadi memang materi sudah disediakan oleh guru. Berbeda untuk asesmen otentik itu materinya itu yang ada di kehidupan nyata. Ya, jadi materi yang ada di kehidupan nyata. Jadi misalkan untuk penilaiannya sendiri, ini siswa diminta, kalau yang otentik itu siswa misalkan diminta menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu kegiatan begitu yang berhubungan dengan materi yang ada di kehidupan nyata. Ya, misalkan untuk menunjukkan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Apa sih? Misalkan gravitasi. Ditunjukkan bagaimana gravitasi. Ya, jadi materinya bergantung pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata begitu. Ya, beda dengan tradisional yang kadang-kadang kehidupan di luar sekolah itu tidak sesuai atau belum tidak dikaitkan begitu. Jadi hanya sebatas ya ini materinya begitu. Kemudian yang ketiga, untuk perbedaan dari asesmen tradisional dan otentik sendiri, untuk yang tradisional itu daya ingat, jadi mengandalkan daya ingat atau pengenalan. Sementara di asesmen otentik itu siswa mengkonstruksi atau mengaplikasikan. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, yang di asesmen tradisional, untuk yang asesmen tradisional itu desain yang digunakan itu biasanya dapat menentukan apakah siswa itu punya pengetahuan atau tidak. Jadi hanya sebatas mengingat begitu ya. Misalkan tes yang digunakan sebagai pelengkap untuk penilaian begitu. Jadi memang hanya dia bisa mengingat atau tidak. Untuk perbedaan selanjutnya di asesmen tradisional itu terlihat perbedaannya di struktur yang ditentukan oleh guru. Jadi struktur itu ditentukan oleh guru, sementara di asesmen otentik struktur itu ditentukan oleh siswa. Nah, ini jelas beda. Ya. Untuk penilaian tradisional itu sudah dirancang khusus oleh orang yang mengembangkan tes. Jadi strukturnya juga ditentukan oleh orang yang mengembangkan itu. Ya, biasanya yang mengembangkan ya guru begitu ya, atau yang dianggap ahli dalam menyusun tes atau mengembangkan tes. Jadi perhatian siswa akan fokus terhadap atau terbatas pada apa sih yang ada di tes begitu. Jadi mereka hanya fokusnya kepada apa yang diteskan begitu. Maka wajar ketika di penilaian tradisional itu hanya mengingat dan mengenal, tidak sampai kepada bagaimana mengembangkan, tidak sampai bagaimana mereka mengkonstruksi dan mengaplikasi. Berbeda dengan asesmen otentik atau penilaian otentik, ini memungkinkan lebih banyak pilihan ya. Jadi karena tadi yang memilih struktur adalah siswa, atau yang menentukan struktur adalah siswa, itu memungkinkan banyak pilihan dan juga konstruksi siswa dalam menentukan apa yang disajikan sebagai bukti kemahiran itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa banyak sekali. Ya, ini juga memungkinkan siswa untuk
memilih lebih dari satu mungkin ya, bisa banyak. Nah, bahkan ketika siswa tidak bisa memilih topik sendiri atau format sendiri begitu, ini ada beberapa rute yang kemudian bisa diterima sebagai sesuatu yang membangun produk baru atau kinerja. Ya, misalkan bagaimana mereka membangun kemahiran atau menunjukkan bagaimana sih kemahiran mereka, jadi kayak praktek begitu. Nah, jadi tugas-tugasnya ditentukan oleh mereka bagaimana mengembangkan penilaiannya ya. Jadi pilihannya banyak sekali kalau untuk yang otentik. Nah, untuk penilaian tradisional yang terakhir itu perbedaannya adalah buktinya tidak langsung ya, sementara untuk asesmen otentik itu buktinya langsung, bukti langsung. Misalkan untuk pertanyaan pilihan ganda itu meminta siswa untuk menganalisis dan atau menerapkan fakta ya ke dalam situasi baru. Jadi nggak cuma mengingat fakta saja, tidak hanya mengingat fakta, dan siswa memilih jawaban yang benar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan ya. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui tentang siswa tersebut? Nah, apa sih? Apakah siswa tersebut itu beruntung dalam memilih jawaban? Jadi kalau tadi pilihan ganda itu kan sebenarnya kita juga agak kesulitan ya. Sebenarnya apa sih yang kita peroleh? Ada pertanyaannya begitu. Ini mereka menjawab benar ini karena memang mereka bisa atau beruntung. Kemudian apa sih yang dipikirkan oleh siswa sehingga mereka memilih jawaban yang benar tadi itu, yang dipilih benar. Nah, kita tidak bisa membuat kesimpulan yang mungkin tepat begitu ya, karena kita tidak punya bukti-bukti yang langsung. Kan pilihan ganda, bisa saja dia dapat dari teman, bisa saja dia beruntung. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh penilaian otentik. Nah, ini ditampilkan di sini adalah bentuk perencanaan asesmen ya. Mungkin agak kurang terlihat jelas, jadi teman-teman bisa sambil dilihat secara seksama begitu ya. Nah, ini contoh bentuk dari perencanaan asesmennya. Coba saya bacakan ya. Jadi di atas sendiri itu adalah kelas, kemudian mata pelajaran begitu. Sampingnya lagi ada tanggal, di bawahnya ada pokok bahasan. Tapi ini tidak menjadi kemudian wajib begitu ya, format ini begitu ya. Bentuknya mungkin bisa teman-teman modifikasi. Yang jelas isi dari perencanaan ini mungkin isinya sama, tapi mungkin bentuknya saja yang berbeda. Yang pasti memuat identitas, dan ini yang di atas adalah identitas. Kelasnya berapa, mata pelajarannya apa, dilaksanakan tanggal berapa, kemudian pokok bahasanya apa. Kemudian dituliskan tujuan dari asesmennya apa. Ya, tuliskan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya fokus asesmen. Fokus asesmennya mau kemana? Hasil belajar, hasil pembelajaran, proses belajar atau proses pembelajaran. Kemudian tempat di mana akan dilakukan asesmen. Ini dituliskan juga. Mungkin karena asesmen otentiknya dia di pelajaran agama begitu misalkan ya, di musola, masjid, ya, atau yang olahraga tadi di lapangan voli atau di stadion. Nah, ini dituliskan. Selanjutnya untuk wilayah ya, pada wilayah belajar, bukan wilayah tempat ya. Nah, ini wilayah belajar mana yang akan diakses atau yang dituju? Belajar di sekolah,
Ya, kemudian untuk tingkat penalarannya, sikap siswanya, atau kebiasaannya. Nah, ini yang mau dituju yang mana? Kemudian prosedur dari asesmen yang digunakan itu mau seperti apa? Mau tes standar, biasa saja begitu ya. Mau tes buatan guru, atau mau mengarang, mempresentasikan, atau proyek gitu. Atau bisa juga portofolio, observasi, wawancara, kuesioner, atau jurnal. Nah, ini disebutkan atau dituliskan. Nah, selanjutnya apakah atau bagaimana sih asesmen yang direncanakan dapat bermakna? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Misalkan dengan menjelaskan tujuan yang signifikan, yang menjelaskan prosedur, kriteria dan rubrik yang digunakan dengan jelas, serta menjelaskan arah tujuan dari asesmen ya, di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih asesmen akan direncanakan agar lebih terkendali atau terlaksana dengan baik? Sumber-sumber apa yang dibutuhkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kemudian dijawab sebagai bentuk perencanaan asesmen. Nah, contoh selanjutnya ini adalah partisipasi ya, contoh partisipasi dalam diskusi kelompok. Ya, jadi ini contoh instrumen untuk asesmen otentik di partisipasi dalam diskusi kelompok. Ya, mungkin contoh-contoh lain banyak ya, mungkin teman-teman bisa mencari sumber lain begitu. Nah, ini yang pertama ada namanya dulu ditulis, kemudian nama-nama anggota kelompoknya siapa saja, kegiatan kelompoknya apa. Ya, mungkin proyek begitu misal ya. Hari ini tulislah ada petunjuk begitu, istilah pernyataan berikut dengan jujur. Untuk nomor 1 sampai dengan 5 tulislah huruf A, B, C, dan D. Atau bisa dimodifikasi misalkan 1, 2, 3, 4 atau yang lain begitu ya. Untuk A itu selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Nah, isi pernyataannya ada 5, misalkan yang pertama adalah selama diskusi saya mengusulkan ide kepada kelompok untuk didiskusikan. Kemudian kalau memang saya sering memberikan usul ya saya isi B begitu. Ya, ini ada 5 pernyataan. Kemudian di nomor 5 juga ada ada tambahan ya. Ada tambahan pernyataan. Nah, di nomor 6 ini siswa diminta menuliskan apa yang kamu lakukan selama kegiatan berlangsung. Jadi diminta menuliskan kembali apa sih yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Gitu. Ya, ini termasuk salah satu bentuk otentik atau asesmen otentik, contoh begitu yang bisa dibuat. Nah, contoh lain juga banyak sebenarnya, mungkin teman-teman bisa sambil mencari. Nah, ini menjadi tugas ya bagi teman-teman semua. Nanti saya minta dikumpulkan di ruang Google Classroom. Silakan dicari contoh bentuk asesmen otentik yang bisa kalian dapatkan, ya minimal 2 bentuk asesmen otentik ya. Monggo silakan dicari, bebas mencari, bisa di internet, bisa di sekolah, mungkin bertanya dengan guru dan lain-lain, sumber-sumber lain. Nah, silakan dikumpulkan, nanti bisa menjadi salah satu tugas ya, dikumpulkan di Google Classroom.